don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat berpuasa bagi Anda yang berpuasa, dan selamat berbuka bagi Anda yang berbuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini Om Bambang akan membuat restorasi dari pintu dorong dijadikan pintu engsel. Lebar dari pintu engsel ini 1 meter dengan ketinggian 1 meter 25 cm. Dari bahan pintu dorong 3 meter itu saya buat ukuran tetap ketinggian 1 meter 25 dan lebarnya 1 meter. Dari ukuran itu, setelah dibuat lebar 1 meter, saya tempelkan, saya atur sedemikian menjadi 2 buah pintu. Pertama, pintu awal sudah ada engsel, sudah ukuran dari pintu awal yakni 1 meter dan lebarnya dan ketinggiannya 1 meter 25. Untuk menempelkan pada temboknya, dari sisi bawah saya buat penahan dari siku. Setelah itu saya setel, saya tempelkan. Kebetulan dari ukuran pintu ketinggian 1 meter 25 dan lebar 1 meter lumayan berat, jadi butuh untuk menempelkan pada dinding temboknya butuh 2 orang. Agar memudahkan penempelan dari pintunya, dari sisi tembok saya kasih dinabol, saya kasih siku. Kenapa saya lebih menyukai memakai siku? Karena mudah untuk menempelkannya, mudah jika ada perubahan. Dari siku pada tembok saya kasih dinabol, sedangkan dari besi, untuk menempelkan besi saya memakai baut berjaringan. Jadi jika temboknya kurang lurus, kurang flat, tinggal siku maju mundurnya akan gampang dan mudah. Setelah dari baut berjaringan menempel, setelah itu saya kunci dari temboknya, saya bor. Saya memakai dinabol S8. Kenapa memakai S8? Karena resikonya jika memakai dinabol yang lebih besar, misalkan S10 atau S12, resikonya temboknya pecah, karena tembok ini baru berumur seumur jagung, baru selesai kemarin. Jadi saya cenderung memakai dinabol S8. Setelah dari tengah saya kunci memakai dinabol dan baut berjaringan, dari sisi bawah juga saya kunci, saya baut memakai berjaringan. Setelah itu dari sisi atas juga saya memakai siku, dinabol dan baut berjaringan. Temboknya tidak flat, jadi
dari sisi paling atas saya sambung dari sikunya, saya las. Jadi pada saat melakukan penguncian dari sisi atas ada jeda, ada lubang sekitar 3 sampai 3,5 cm. Jadi jika dipaksakan siku langsung menempel, tentu bingkai dari engselnya akan melengkung karena temboknya tidak flat, temboknya tidak rata. Jika dibuka atau ditutupnya, resikonya dari daun pintu atas akan kena loster. Setelah dari daun pintu atas menempel secara kuat dan kokoh, setelah itu dari sisi bawah pintu saya masukkan, pintu saya tempelkan pada engsel yang sudah ada. Antara pintu engsel dengan pintu sampingnya tidak lurus karena temboknya sedikit miring dan tidak flat. Jadi agar mengunci secara sempurna dari sisi tengah atau sisi bawah sudah ada slot pengunci cas. Nah, ini yang menjadi masalah, agar 2 daun pintu portable bisa dirubah mau mana yang dibuka dan ditutupnya. Saya kasih tuas atau pengunci atau slot. Jadi jika 2 daun pintu dikasih slot, akan satu rangkaian bisa dibuka dua-duanya. Tapi jika hanya dibutuhkan sisi bawahnya saja yang dibuka, jadi sisi atasnya agar bisa mengunci, agar bisa kuat, agar bisa tertutup, saya kasih semacam kunci, semacam slot, semacam dudukan pengunci. Jadi modelnya dari antar daun pintu sisi atas saya kasih dudukan, saya kasih pipa, dan dari sisi pintu samping juga saya kasih pipa. Dari pipa 5/8 itu saya kasih beton 16. Jadi jika besi atau beton 16 itu dikuncikan, sisi atas dan sisi sebelah kanan akan stabil, akan tertutup. Jadi fungsinya ada 2 buah pengunci, yakni dari sisi atas dan sisi bawah saya kunci, dari sisi atas dan sisi sebelahnya, sisi bawah tapi tidak lurus juga saya kasih kunci. Jadi jika kita hanya membutuhkan sisi bawah saja, sebelah tembok atau engsel yang dibutuhkan dibuka, jadi sisi atas masih bisa menutup. Model penguncinya biasa dipakai pada mobil atau mobil angkutan. Jadi jika mobil angkutan biasanya dari sisi belakang engselnya sudah rusak atau aus, biasanya juga memakai pengunci. Jadi dari beton 16 dengan panjang 23 cm saya kasih tuas dari sisi atas 6 cm dan sisi bawah 15 atau 16 karena ada jeda sekitar 9 cm. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih.